Siapa di sini yang mau jadi pinter? Pasti semua orang pengen jadi pinter. Kita juga tahu caranya yaitu dengan belajar. Tapi masalahnya, kita malas untuk melakukannya. Bukannya belajar, kita malah lebih rebahan seharian sambil scrolling TikTok, IG, atau YouTube. Di zaman sekarang, media sosial itu ibarat perangkap yang bikin kita terjebak di dunia maya. Kita lebih memilih rebahan sambil scrolling tanpa sadar waktu terbuang begitu saja. Waktu seharian cuma buat scrolling, dan akhirnya nggak ada hal produktif yang diperbuat. Tapi tenang, ada caranya yang bikin kita bisa jadi pinter tanpa harus belajar. Cukup dengan scrolling media sosial, kita bisa jadi pinter. Rahasianya ada di algoritma medsos. Kalau kita tahu cara ngaturnya, rebahan kamu nggak cuma bikin aktivitas yang nggak berguna, tapi juga bikin kita jadi pinter. Dalam video ini, kita akan bahas cara supaya kita jadi pinter tanpa harus belajar. Dalam video ini, bakal kita bagi jadi beberapa bagian. Di sesi ini, kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu algoritma dan kenapa itu penting banget buat kita pahami. Jadi gini, algoritma itu ibarat otak dari media sosial. Dia bekerja seperti asisten pribadi yang tugasnya adalah mengatur konten yang muncul di beranda kita berdasarkan minat, kebiasaan, dan aktivitas kita. Jadi konten yang sering kita tonton, like, atau share akan dicatat sama algoritma. Dari situ, algoritma akan memprediksi apa yang kemungkinan besar bikin kita betah scrolling lebih lama. Misalnya, kamu sering nonton video prank yang nggak jelas, algoritma bakal pikir, oh, kamu suka video kayak seperti ini. Lalu, tiba-tiba beranda kamu penuh dengan video prank serupa. Sebaliknya, kalau kamu sering klik video edukasi, misalnya seperti channel ini, algoritma juga bakal menyarankan lebih banyak konten yang bikin otak kamu jadi cerdas. Jadi, algoritma itu cuma cermin apa yang sering kita lakukan. Kalau kita konsumsi konten yang nggak penting, ya beranda kita juga isinya konten yang nggak penting. Di sisi lain, kalau kita atur algoritma dengan benar, scrolling medsos bisa jadi pengalaman yang bermanfaat. Kita bisa belajar hal baru, menambah wawasan, bahkan mendapat skill tanpa harus merasa sedang belajar. Nah, sebenarnya gimana sih algoritma itu bekerja? Cara kerja algoritma itu sederhana. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap tindakan yang kamu lakukan di media sosial, seperti like, komen, share, atau bahkan waktu yang kamu habiskan di satu postingan, semuanya akan dicatat sama algoritma. Data tersebut ibarat catatan harian yang dibuat mengenali minat kamu. Yang kedua adalah analisis minat. Dari data itu, algoritma mulai menganalisis pola. Dia cari tahu kategori apa yang sering kamu tonton. Semakin sering kamu konsumsi konten tertentu, semakin yakin algoritma bahwa kamu suka dengan konten itu. Yang ketiga adalah menyajikan konten. Hasil analisis tadi dipakai untuk menyajikan konten yang diprioritaskan buat kamu. Jadi, beranda kamu diatur supaya selalu penuh dengan hal-hal yang bikin kamu betah scrolling lebih lama. Jadi, algoritma itu cuma alat yang bekerja sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita konsumsi konten yang berkualitas, algoritma juga bantu memperbanyak konten yang bikin kita jadi produktivitas juga. Intinya, algoritma itu kayak asisten pribadi yang selalu belajar dari kebiasaan kita. Kalau kita ajarin dengan baik, alias konsumsi konten yang berkualitas, dia bakal bantu bikin pengalaman scrolling kita lebih bermanfaat. Pernah nggak sih kamu ngerasa scrolling media sosial cuma buang-buang waktu? Itu terjadi karena kamu belum punya tujuan yang jelas. Bayangkan saja, seperti kamu lagi nyetir mobil tanpa tahu arah atau tujuan. Hasilnya kamu hanya akan menghabiskan waktu berputar-putar tanpa sampai kemana-mana. Padahal media sosial bisa jadi alat yang sangat berguna kalau kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Semua dari menemukan tujuan yang ingin kita capai. Misalnya, jika kamu ingin belajar skill editing video, maka mulailah mencari konten yang sesuai dengan tujuan kamu. Media sosial memiliki
segudang konten, tutorial, tips, hingga inspirasi dari kreator profesional. Dengan fokus pada tujuan, kamu bisa menjadikan scrolling sebagai sarana untuk belajar, bukan sekedar hiburan. Beranda media sosial kamu yang awalnya penuh dengan hal-hal yang random, bisa kamu ubah jadi tempat penuh informasi yang bermanfaat. Yang perlu kamu lakukan adalah secara aktif mencari konten yang relevan dengan tujuanmu. Ketika kamu menemukan kreator yang sering membahas topik yang sesuai, segera ikuti mereka. Jangan lupa setiap kali melihat konten yang menarik, beri like. Hal ini akan membantu algoritma media sosial mengenali minatmu. Di sisi lain, kalau ada konten yang nggak ada hubungannya dengan tujuanmu, jangan ragu untuk mengabaikannya atau tekan tidak tertarik biar mereka tidak mengganggu tujuanmu. Intinya, tujuan adalah kunci untuk memanfaatkan media sosial secara produktif. Dengan menentukan apa yang ingin kamu capai, kamu tidak hanya mengontrol waktu scrollingmu, tapi juga mendapatkan manfaat yang nyata. Jadi, mulailah dengan menetapkan tujuanmu dan biarkan media sosial membantu mencapainya. Kita udah bahas banyak hal tentang supaya kita jadi pintar tanpa harus belajar. Dari memahami algoritma, cara kerjanya, sampai gimana kita bisa mengatur algoritma itu supaya jadi bermanfaat buat kita. Ingat, algoritma itu cuma alat. Dia nggak baik atau buruk. Dia cuma ngikutin kebiasaan kita. Jadi, kalau kita ngasih dia makanan berupa konten-konten positif, dia bakal balikin itu semua dengan konten yang lebih bermanfaat. Jadi mulai sekarang, atur algoritma media sosial kalian, tentukan tujuan, pilih konten dengan bijak, dan ubah cara kita scrolling jadi sesuatu yang lebih produktif. Kalau kita bisa rebahan sambil scrolling pun, bisa jadi investasi leher ke atas untuk masa depan kita.